Jenazah profesor ini telah tergeletak di universitas selama 6 tahun. Banyak siswa telah melakukan operasi, tapi tidak ada yang menyadari hal yang tidak normal. Hari itu, pihak sekolah mengadakan upacara perpisahan dengan jenazah. Kim Ming diundang secara khusus untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Namun saat sedang membersihkan tubuhnya, tiba-tiba dia sadar. Jari pria bermasalah. Di depan guru dan seluruh siswa, Kim Ming langsung melenturkan buku jarinya. Kemudian pisahkan perlahan jari kelingking dan jari manis dari tangan. Segera lapor ke polisi untukku. Karena kemungkinan besar tubuh ini dibunuh. Rumor dengan cepat menyebar ke seluruh surat kabar. Setelah memeriksa jenazah, polisi menemukan senyawa ATP encer di otak korban. Jika zat ini digunakan terlalu banyak, penderita akan langsung meninggal karena gagal jantung. Melalui penelitian, mereka mengetahui nama korban adalah Yuan Kai Yuan. 6 tahun lalu dia meninggal karena serangan jantung. Tapi waktu telah berlalu begitu lama. Penyelidikan menjadi sangat sulit. Pada akhirnya, dia hanya bisa menawarkan hadiah untuk petunjuk. Setelah itu informasi dirilis. Seorang berandalan bisa langsung mencium bau uang. Namun tidak lama kemudian dia menghubungi polisi. Lalu tiba-tiba mati karena kapak tertancap di kepala. Berdasarkan petunjuk yang ditemukan, polisi mengumumkan namanya sebagai Gu Fan, seorang rentenir. Kasus ini kemungkinan besar merupakan kasus balas dendam. Pembunuhnya melemparkan senjatanya dari luar melalui kaca jendela. Kim Ming melakukan pemeriksaan tubuhnya. Langkah pertama adalah mengetahui korban meninggal pada pukul 3. Saat ini, Lin Zhu tiba di tempat kejadian. Dia bertanya pada Kim Ming bagaimana situasi saat ini. Siapa yang tiba-tiba ditampar mukanya? Apa yang sedang kamu lakukan? Tenang, aku baru saja menepuk nyamuk aja. Lin Zhu tidak bisa menduga bahwa nantinya, nyamuk akan menjadi kunci penting kasus tersebut. Jenazah kemudian dipindahkan ke kantor polisi. Karena saya ingin menguji kemampuan siswa Zujia, Kim Ming menyuruhnya untuk membedahnya sendiri. Namun terlepas dari cedera otak traumatis, tidak ada luka di tubuh korban. Organ dalam masih utuh. Tapi tepat pada saat ini, Lin Zhu tiba-tiba menerima kabar bahwa pembunuhnya telah ditangkap. Karena Gu Fan adalah rentenir, jadi Kim Ming menyelidiki semua debiturnya. Alhasil, gadis bernama Xiao Fan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dia biasa menggunakan foto telanjang untuk mendapatkan 500 juta. Namun karena ketidakmampuan membayar utangnya. Jadi sebelum dia meninggal, Gu Fan mengirimkan foto telanjang kepada teman dan keluarganya. Sangat penuh kebencian. Jadi pada malam kejahatan itu terjadi, dia membujuk Gu Fan lebih dekat ke jendela. Lalu langsung melemparkan kapak ke arahnya. Awalnya, dia hanya ingin menakuti amarahnya. Siapa sangka Gu Fan meninggal secara tidak sengaja. Jika itu masalahnya, maka ini bisa dianggap sebagai kasus pembunuhan yang tidak disengaja. Tapi Kim Ming tidak berpikir begitu. Menurutku kemungkinan Xiao Wan membunuh Gu Fan hampir nol. Pasalnya, siang itu juga, dia dan murid-muridnya melakukan simulasi kasus tersebut. Keduanya melakukan ratusan simulasi. Namun tidak sekalipun kapak itu mencapai sasarannya. Kecuali korbannya sudah tergeletak di tanah. Jika tidak, kemungkinan suksesnya lebih kecil dibandingkan Crush akan mengaku padamu. Di tempat kejadian, semua jendela ditutup. Selain itu, seluruh jendela dilengkapi dengan tirai. Tirai ini bersifat magnetis dan mempunyai daya hisap yang sangat kuat. Bahkan nyamuk pun tidak bisa keluar. Dan nyamuk di luar juga tidak bisa masuk. Buktinya, polisi tidak menemukan adanya gigitan nyamuk di tubuhnya. Berdasarkan penilaian Kim Ming, kemungkinan ada orang lain di lokasi kejadian. Usai dilakukan pengujian darah nyamuk di lokasi kejadian, polisi menemukan DNA seorang pria dewasa. Dengan sangat cepat polisi melakukan analisis kromosom. Hasilnya cocok dengan pria di lingkungan sekitar. Setelah memeriksa tempat tinggal tetap warga di kawasan tersebut, akhirnya polisi menyimpulkan bahwa darah di dalamnya adalah milik seorang satpam bernama Yong Kyu. Sebelumnya, ia adalah seorang jagoan pencaksilat tradisional. Polisi langsung menangkap pria tersebut.
Namun dalam perjalanan untuk menangkapnya, dia melakukan serangan balik, membuat tim kriminal berkeringat. Untungnya mereka masih menangkap tersangka pada akhirnya. Namun saat diwawancara, dia tidak mengaku telah membunuh orang. Apalagi kondisi mentalnya juga sangat aneh. Setelah menggeledah rumah Chow Yong, polisi menemukan korek api emas. Yang lebih kebetulan lagi, pemilik korek api tersebut adalah pendonor tubuh, Ruan Kai-yuan. Qin Ming menduga Chow Yong menggunakan banyak trik untuk mencuri korek api dari tangan korban. Tapi kemudian, karena kekurangan uang, dia membawa korek api ke Gu Fan untuk digadaikan. Kemudian fakta bahwa Ruan Kai-yuan terbunuh terungkap. Chow Yong khawatir detail ini akan membantu polisi menemukannya. Jadi dia ingin menebus korek api itu. Tapi Gu Fan, karena rakus akan uang, menggunakan korek api untuk mengancam Qi Yuyong. Buat dia membayar biaya 100 juta. Terpojok, Chow Yong awalnya bermaksud membuat Gu Fan tutup mulut. Tapi aku tidak menyangka Xiao Wan tiba-tiba melemparkan kapaknya melalui jendela. Jadi dia datang dengan niat untuk membunuh orang untuk menutupi mulutnya. Setelah merenggut nyawa Gu Fan, Chow Yong menghapus semua foto korek api dari komputer dan ponselnya. Namun tindakan inilah yang menyebabkan langkah WeChat Gu Fan melonjak hingga 500. Berdasarkan detail ini, Qin Ming memperkirakan proses penyelesaian kasus tersebut. Dia juga mengira Chow Yong adalah pembunuh pendonor. Padahal dia hidup dan mati tanpa mengakuinya. Namun saat menyebut Ruan Kai-yuan, wajahnya langsung memucat. Dan memperingatkan Qin Ming bahwa ada hal-hal yang 100 kali lebih buruk dari yang dia kira. Setelah mengatakan itu, dia mematahkan kursinya. Tekan Qin Ming dengan kuat ke pintu kaca. Mengancam jika dia menemukan rahasia Ruan Kai-yuan. Kemudian hantunya akan menempel pada Qin Ming. Menunggu waktu untuk mengambil nyawanya. Tak disangka, hanya beberapa hari kemudian, mobil pengawal Chow Yong mengalami kecelakaan di tengah jalan. Bantu dia agar berhasil melarikan diri. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah melarikan diri adalah mencari Qin Ming untuk membalas dendam. Di sisi ini, forensik secara tidak sengaja menemukan bahwa dalam korek api ini ada kuku manusia. Dan korek api ini merupakan peninggalan pendonor yang meninggal 6 tahun lalu. Berdasarkan kuku, Qin Ming membayangkan kematiannya. Chow Yong sebenarnya bukan pembunuhnya. Kemudian Qin Ming menemui teman sekelas lamanya untuk memintanya terus memeriksa tubuh donor. Malam itu ketika Qin Ming sedang bersiap untuk operasi. Lalu lampu tiba-tiba padam. Siswa Zhu Jia segera berlari untuk memeriksa. Tetapi pada saat ini, Qin Ming tiba-tiba mendengar suara aneh dari kamar mayat. Ketika dia mendekat untuk memeriksa, dia menemukan banyak bekas sepatu di tanah. Detik berikutnya, Chow Yong tiba-tiba keluar dari tas. Gila meremas leher Qin Ming. Saat keduanya sedang bertengkar, tanpa sengaja mereka membuat tubuh seorang wanita terjatuh ke tanah. Melihat jari-jari tubuh Chow Yong tiba-tiba teringat pada wanita yang kehilangan kuku jarinya. Dia menjadi sangat ketakutan. Namun kesempatan itu Qin Ming segera habis. Tapi pintu di bawah terkunci. Dia tidak bisa lari ke balkon. Tapi tiba-tiba Qin Ming melihat bayangan hitam di luar jendela. Bisa jadi karena iritasi. Tapi setelah pergi ke rooftop, penyakit mata Qin Ming kambuh lagi. Segera Chow Yong menangkapnya. Mereka berdua bertengkar lagi. Chow Yong mengambil Qin Ming dan tanpa ampun melemparkannya ke bawah. Namun karena karakter utama Haki, Qin Ming mampu meraih pagar tangga tepat pada waktunya. Tepat saat Chow Yong hendak melepaskan skill pamungkasnya. Lalu tiba-tiba muncul orang misterius. Orang ini langsung mendorong Chow Yong ke bawah dan mati di tempat. Bahkan ada niat untuk menyelamatkan Qin Ming. Tapi karena Zhu Jia tiba-tiba berlari ke rooftop, jadi orang misterius itu harus bersembunyi sementara. Setelah melalui itu, mata Qin Ming menjadi buta untuk sementara. Siswa Zhu Jia dengan enggan menjadi matanya. Sambil memeriksa tubuh Chow Yong, Zhu Jia secara tidak sengaja menemukan bahwa kaki kirinya kehilangan satu jari kaki. Detail ini sangat mirip dengan Ruan Kai-yuan. Dan penjahitannya juga dilakukan oleh orang yang sama. Dengan kondisi ini, usia jahitan minimal sudah 10 tahun. Bagaimana keduanya bisa saling kenal?
Berdasarkan kondisi jari kaki mereka, Qin Ming menebaknya. Dua orang mengalami kecelakaan kerja pada waktu yang bersamaan. Atau mengalami penyerbuan massal. Ada juga kasus lain. Kedua kakinya membeku pada saat bersamaan. Qin Ming meminta Zhu Jia untuk memberitahu Lin Zhu. Minta dia untuk memeriksa informasi dari 10 tahun yang lalu. Tapi Lin Zhu menolak membiarkan mereka terlibat dalam hal ini. Ternyata pemeriksaan mandiri yang dilakukan Qin Ming terhadap tubuh tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan organisasi. Sehingga atasannya melarang mereka untuk terus berpartisipasi. Karena dia tidak ingin Qin Ming kecewa, Zhu Jia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Melalui rekam medis Qiuyong, dia akhirnya menemukan petunjuk baru. Kemudian dia pergi ke Tibet sendirian untuk mencari tahu. Tidak lama kemudian mata Qin Ming akhirnya sembuh. Pada hari yang sama dia menerima telepon dari Dabao. Ternyata ada kasus di bantaran sungai yang perlu ditanganinya. Qin Ming dengan cepat tiba di tempat kejadian. Tapi tidak ada satupun rekan satu timnya yang berani berbicara dengannya. Ketika melihat mobil merah diambil dari sungai, Qin Ming membeku di tempat. Ternyata itu mobil pelajar Zhu Jia. Dia segera berlari ke tubuh itu. Lihatlah Zhu Jia yang terbaring diam di tanah. Qin Ming tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu dia berusaha menstabilkan suasana hatinya. Kemudian melakukan otopsi terhadap Zhu Jia. Pada akhirnya disimpulkan kematiannya karena tenggelam. Namun setelah dioperasi, ia menemukan ada sepotong sisik ikan di tenggorokan Zhu Jia. Ini adalah skala ikan mas. Ikan ini sama sekali tidak bisa hidup di sungai. Ini membuktikan bahwa Zhu Jia dibunuh di tempat lain. Jenazahnya kemudian dibuang ke sungai. Melalui penelitian, Qin Ming menemukan bahwa dia diam-diam menyelidiki kasus donasi jenazah. Ikuti petunjuk yang baru saja ditemukan Zhu Jia. Qin Ming dengan cepat mendapatkan rekam medis Qiuyong. Kemudian, mengikuti rute Zhu Jia, dia pergi ke sebuah klinik di Tibet. Di sana dia menemukan dokter yang memotong jari kaki Qiuyong dan donornya. Dokter memberitahu Qin Ming bahwa 10 tahun yang lalu terjadi badai salju besar di sini. Sebanyak 6 orang terjebak di gunung tersebut. Di antara 5 pria tersebut terdapat Qiuyong dan pendonor tubuhnya. Semua diterima oleh dokter. Hanya satu pelukis perempuan malang yang tidak dapat bertahan. Hingga saat ini jenazahnya belum ditemukan. Dalam foto tersebut, hanya tersisa dokter, kecuali Qiuyong dan pendonor jenazah. Ada juga seorang pria bernama Tang Xian. 6 tahun lalu dia juga kembali ke sini. Lalu mengemis sendirian di jalan yang panjang. Seolah dia baru saja melakukan kesalahan besar. Konon ia kemudian meninggal di tengah jalan karena gagal ginjal. Qin Ming menduga kematian semua orang terkait dengan badai salju tahun itu. Sekaligus terus menyelidiki 2 korban yang tersisa. Siapa sangka tiba-tiba pekerja IT di foto tersebut kini sudah meninggal juga. Catatan menunjukkan dia meninggal karena terlalu banyak bekerja. Tapi yang aneh adalah, setelah operasi, staf IT Qin Ming menemukan paru-parunya meledak. Orang terakhir yang masih hidup adalah asisten artis. Tapi sesampainya di rumah, Qin Ming mengetahui bahwa dia memiliki masalah mental dan hanya bersembunyi di kamarnya sepanjang hari. Terus katakan bahwa mereka harus menanggung akibatnya. Melihat gambar di tanah, Qin Ming menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas ke lantai 2. Baru kemudian dia menyadari bahwa yang digambar asistennya adalah potret artis wanita tersebut. Nama artisnya adalah Bai Huawei. Lihat tanda tangan di sebelah potret. Qin Ming segera memikirkan paku dikorek api donor. Karena ada tanda tangan ini di kukunya juga. Kemungkinan besar semua masalah saat ini terkait dengan gambaran ini. Setelah Qin Ming mengumpulkan semua petunjuk, kebenaran akhirnya terungkap. Untuk mengkonfirmasi alasannya, dia meminta bantuan universitasnya. Dia pertama kali menemukan almarhum pendonor karena penyakit jantungnya kambuh lagi. Namun otopsi menemukan banyak senyawa ATP di otaknya. Dengan dosis yang begitu besar dapat menyebabkan kematian total akibat serangan jantung. Tapi yang paling menarik bagi Qin Ming adalah ada obat lain di dalamnya. Belum lama ini saya selidiki, namanya Daydream. Saat ini belum ada di pasaran. Awalnya itu obat stimulan ringan.
Namun kemudian karena beberapa komponen rusak, fungsinya berubah. Di antara peserta studi narkoba ini, Guru Qin Ming memiliki peran terbesar. Juga setelah kematian Ruan Kai Yuan, jenazahnya dikembalikan ke sekolah atas nama sumbangan. Hal ini membuat Qin Ming curiga bahwa gurunya adalah biang keladi dari rangkaian pembunuhan ini. Tapi ketika Qin Ming menyebutkannya, lalu tiba-tiba dia merasa pusing dan pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia mendapati dirinya terikat di kursi. Lihatlah siswa tercinta di depannya. Sang guru tidak menyembunyikannya lagi, namun terus terang mengakui bahwa dialah pembunuhnya. Tujuan dari ini hanyalah balas dendam. Ternyata artis wanita yang tewas dalam badai salju itu adalah tunangan sang guru. Keduanya telah menjalin cinta sejak 6 tahun lalu. Pada saat yang sama, mereka juga sudah bertunangan. Saat artis turun gunung, dia akan melangsungkan pernikahan. Tak disangka setelah artis dan asistennya naik gunung, mengalami badai salju yang terjadi sekali dalam 1000 tahun. Saat keduanya putus asa, Kou Yong dan donor tubuh menyelamatkan mereka. Sebagai imbalannya, mereka membagi makanan mereka. Pikir bencana akan segera berlalu. Namun situasinya semakin buruk. Badai salju semakin besar. Makanan hampir habis. Orang-orang yang ingin bertahan hidup, membentuk aliansi satu sama lain. Artis wanita terpaksa mengeluarkan semua makanan. Lalu dengan kejam mengusir mereka keluar dari tempat penampungan. Selama kekacauan, kuku artis tersebut menusuk leher Ruan Kai Yuan. Dia kemudian memasukkannya ke dalam korek apinya. Setelah mengusir artis wanita tersebut, para pria mulai berbagi pakaiannya. Menunggu musibah berlalu, jenazah artis wanita tersebut terkubur seluruhnya. Tidak ada yang tahu di mana tempatnya sekarang. Di antara mereka yang selamat, ada seseorang bernama Tang Xian yang sedang sakit parah. Sebelum meninggal, dia mencatat kejahatan 5 orang pria. Lalu kirimkan ke tunangan artis wanita tersebut. Sejak itu ia segera mulai merencanakan balas dendamnya. Yang pertama dibunuh adalah Ruan Kai Yuan yang mengusir istrinya. Pada malam kejahatan itu terjadi, dia dan Kou Yong bertengkar karena serangan jantung. Kesempatan itu dimanfaatkan sang guru untuk menyuntik obat perangsang sehingga ia tewas seketika. Setelah membunuh yang pertama, guru tidak menyangka jenazahnya akan dikirim ke sekolahnya. Berikutnya giliran staf it. Kematiannya tidak mudah juga. Guru itu menuangkan nitrogen cair ke dalam mulutnya yang menyebabkan paru-parunya meledak. Lalu giliran Kou Yong. Ternyata pria misterius di rooftop itu adalah guru. Dan alasan kenapa dia ambil tindakan dengan Zujia, itu karena dia sudah tahu terlalu banyak. Jadi dia meracuninya dan membuang tubuhnya ke sungai. Sang guru kini mempunyai kekasih baru. Ditambah lagi dia sudah hamil. Dia tidak ingin kehidupan bahagianya hancur. Itu sebabnya Zujia harus mati. Setelah diracuni, dia dibuang ke akuarium ikan mas rumahnya. Setelah mendengarkan guru menjelaskan semuanya, Qin Ming juga menyalin semua bukti. Ternyata hanya berpura-pura tidak sadarkan diri. Sebenarnya saat operasi Zujia dia menemukan obat bius di perutnya. Jadi tahu sejak awal bahwa gurulah pembunuhnya. Pada akhirnya karena ingin menebus dosanya, sang guru memutuskan untuk bunuh diri. Dialah yang sudah membunuh murid kesayangannya. Namun diungkap oleh anak tercinta lainnya. Ini mungkin juga diatur oleh takdir.